Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Surakarta angkatan 2023. Jadi di sini kali ini eh, kita ingin mempresentasikan terkait tugas penelitian operasional dari buku Hillier and Lieberman tahun 2015 pada subbab 18,7 A Stochastic Single Period Model for Perishable Products pada halaman 842 sampai 854. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri dulu. Saya Naila Dia Ulhak dengan NIM D6230099. Kemudian rekan saya itu ada Marta Antika Anggraini dengan NIM D6230053 dan teman kami Haliza Fairuz A dengan NIM D6230076. Di sini pada subpoin diketahui, model ini disebut juga sebagai single period inventory model atau niche vendor model yang dirancang untuk produk yang memiliki masa simpan pendek atau dapat dikatakan bagaimana menentukan jumlah pemesanan optimal Q-aksen untuk produk yang hanya relevan dalam satu periode dan memiliki permintaan acak stokastik. Misalnya itu ada makanan segar, kemudian koran dan juga bunga. eh Contoh nyatanya itu adalah penjual surat kabar yang hanya bisa menjual hari ini, besok. Jadi surat kabar hanya bisa dijual hari ini dan sedangkan untuk besok itu masa berlaku beritanya itu sudah habis gitu. Kemudian pada model ini itu memiliki beberapa poin. Yang pertama itu produk itu memiliki masa berlaku pendek sehingga tidak dapat dijual setelah periode berakhir seperti surat kabar tadi atau makanan segar dan juga bunga. Kemudian itu poin selanjutnya adalah permintaan bersifat stokastik yang dimana acak atau dengan distribusi probabilitas yang dapat diketahui. Kemudian itu produk dibeli dan dipesan sebelum periode penjualan dimulai dan tidak dapat dipesan ulang dalam periode yang sama. Eh, Harga-harga yang relevan dengan C biaya pembelian per unit, P itu harga jual per unit, V itu sama dengan nilai sisa atau salvage value per unit jika tidak terjual atau kerugian jika produk dibuang. Kemudian poin terakhir itu ada permintaan D memiliki fungsi distribusi kumulatif F atau D. Pada metode kali ini tuh memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama itu sederhana dan mudah dipahami. Kedua itu mengoptimalkan keuntungan. Yang ketiga itu dapat mengurangi resiko kerugian akibat kelebihan atau kekurangan persediaan. Namun pada model kali ini itu memiliki kekurangan juga. Yang pertama itu tidak mempertimbangkan faktor musiman. Kemudian itu tidak cocok untuk produk dengan umur jangka panjang. Dan terakhir itu tidak mempertimbangkan biaya lainnya. Kemudian, misalkan di sini ada tentukan jumlah pesanan optimal Q-aksen, yaitu jumlah unit yang harus dipesan sebelum periode penjualan agar expect profit, keuntungan harapan maksimum atau expected cost minimum. Jadi, caranya itu model menyarankan bahwa solusi optimal didasarkan pada critical ratio. Jadi rumus critical ratio itu atau CR sama dengan P dikurangi C per P dikurangi V. Kemudian jumlah pemesanan optimal diperoleh dengan mencari kuartil dari distribusi permintaan. Rumusnya itu F pangkat minus 1 buka kurung P dikurangi C per P dikurangi V tutup kurung. Dan artinya cari nilai Q aksen sedemikian hingga P, D kurang dari sama dengan Q aksen sama dengan P dikurangi C per P dikurangi V. Nah, catatannya model ini digunakan secara luas untuk musiman, untuk produk musiman, makanan segar, tiket acara, produk dengan siklus hidup pendek. Jadi, tidak cocok untuk digunakan pada studi kasus yang memiliki musim lebih panjang. Kemudian itu bila nilai sisa V negatif misalnya biaya pembuangan maka CR atau critical ratio akan lebih kecil. Kemudian itu model juga dapat disesuaikan untuk situasi average cost atau underage cost, distribusi permintaan selain normal. Jadi dalam buku ini juga tuh membahas konsekuensi nyata
Jadi dibagi menjadi dua poin ya di sini. Jadi jika Q terlalu besar atau sama dengan sisa stok jadi kerugian, maka itu disebutnya of overage. Kalau jika Q terlalu kecil sehingga kehilangan pelanggan, itu namanya underage. Kurang lebih seperti itu yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya itu ada beberapa contoh soal dari buku dan juga eh, pada kasus ini yang akan dibahas oleh rekan saya. Sekian, terima kasih. Kemudian, contoh soal dalam buku halaman 846. Nomor 1, seorang penjual bunga membeli bunga mawar untuk dijual pada hari Valentine. Setelah tanggal tersebut, bunga tidak lagi memiliki nilai jual. Diketahui biaya pembelian bunga atau C sama dengan 1,50 dolar. Harga jual bunga atau P sama dengan 4,00 dolar. Bunga sisa dibuang, tidak ada nilai sisa, V sama dengan 0. Permintaan mengikuti distribusi normal dengan rata-rata mu sama dengan 100. Simpangan baku sigma sama dengan 20. Ditanyakan berapa banyak bunga yang harus dipesan agar keuntungan harapan maksimum. Dijawab 1. Hitung critical ratio. CR sama dengan P min C per P min V sama dengan 4 min 1,5 per 4 min 0 sama dengan 2,5 per 4 sama dengan 0,625. Kemudian yang nomor 2, cari nilai Z sedemikian hingga P Z kurang dari sama dengan Z sama dengan 0,625 dari tabel Z sama dengan Z hampir sama dengan 0,32. Kemudian yang ketiga, gunakan transformasi ke permintaan aktual. X bintang sama dengan mu plus Z kali sigma sama dengan 100 plus buka kurung 0,32 tutup kurung dikali buka kurung 20 tutup kurung sama dengan 100 plus 6,4 sama dengan 106,4 hampir sama dengan 106. Jadi jumlah pesanan optimal adalah sekitar
106 bunga. Kemudian untuk soal nomor 2, seorang penyelenggara event menjual tiket yang hanya tersisa dalam HTY tertentu. Semua tiket yang tidak terjual di akhir hari akan hangus atau tidak ada salvage value. Permintaan adalah acak, tapi hanya bisa dalam angka bulat. Data historis menunjukkan permintaan kemungkinan sebagai berikut. Kolom pertama D atau tiket, yaitu 0, 1, 2, 3, 4. Untuk kolom kedua P atau D sama dengan 0,1, 0,2, 0,3, 0,25, dan 0,15. Biaya per tiket dibeli atau C sama dengan Rp100.000. Harga jual per tiket P sama dengan Rp200.000. Untuk nilai sisa V sama dengan Rp0. Sekian dari saya, dan untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Di sini saya akan melanjutkan penyelesaian nomor 3, yaitu menghitung berapa jumlah unit produk perishable yang sebaiknya dipesan agar meminimalkan kerugian harapan. Yang pertama, kita harus mengetahui biaya pembelian per unit, yaitu $2, harga jual per unit yaitu $5, harga kelebihan atau overage cost yaitu $2, biaya kekurang persediaan atau underage cost yaitu $3, dan permintaan mengikuti distribusi normal dengan rata-rata 100 per unit dan standar deviasi 20 per unit. Lalu yang Lalu yang pertama, kita menghitung critical rasionya dengan rumus CR sama dengan CU plus CO sama dengan 3 per 3 plus 2 sama dengan 3 per 5 sama dengan 0,6. Itu hasilnya. Lalu yang kedua, kita menentukan kuantil dari distribusi normal. Cari nilai Z untuk CR tadi yang hasilnya 0,6. Lalu dari tabel distribusi normal tadi, Z sama dengan 0,253. Lalu yang terakhir, menghitung jumlah unit optimal yang harus dipesan dengan rumus Q sama dengan rata-rata plus Z plus dikali standar deviasi sama dengan kita nanti masukkan, yaitu angkanya 100 plus 0,253 dikali 20 dan hasil akhirnya 105,06. Jadi pesanan yang harus dioptimalkan yaitu sekitar 105 unit. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada yang salah. Terima kasih.